Perkenalkan, nama saya Malisa Tahitu, dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Pastoral Konseling. Saya mengajar mata kuliah Psikologi Orang Dewasa atau Manula. Selamat siang, apa kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Puji Tuhan kalau baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di hari ini, baiklah mari kita berdoa. Bolehkah salah satu dari antara teman-teman saya minta untuk berdoa? Mari teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai belajar, mari kita satu dalam doa-doa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, adalah lagi ucapan syukur yang kami haturkan kepadamu karena atas berkat rahmat-Mu kami semua dapat berkumpul lagi di lembaga pendidikan ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan proses belajar mengajar di siang hari ini. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus, Roh sehat kepada kami, agar apa yang sebenarnya nanti dosen mengajar kepada kami bisa dapat mengerti dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon juga agar Tuhan tuntun proses-proses belajar kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir menjadi di dalam nama Tuhan. Doa ini saya haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Sebelum mulai materi hari ini, saya akan mengecek absen teman-teman. Bagi nama yang hadir, silakan angkat tangan. Christian Sitania, Destri, Gian, Johan, Silvian. Baik, sebelum kita masuk di materi perkembangan fisik masa dewasa madya, adakah di antara teman-teman yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu, perkembangan sosio-emosional pada dewasa awal, Ibu. Gaya hidup pada orang dewasa awal dibagi menjadi 6, Ibu, yaitu orang dewasa yang hidup sendiri, kohabitasi, orang dewasa yang menikah, orang dewasa yang bercerai, orang dewasa yang menikah kembali, dan LGBT, Ibu. Baik, terima kasih karena telah mengingat materi minggu kemarin. Saya akan membagi teman-teman dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang di belakang. Teman-teman, silakan menyaksikan video berikut ini. Tentu tak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, rasanya beruntung sekali bisa berkunjung. Liburan kali ini, kami mengetahui sesuatu. Bukti cinta kita kepadanya. Setelah menonton video tadi, apa pendapat teman-teman? Pendapat saya tentang video yang tadi adalah: 1. Orang tua rambut berwarna putih. Yang kedua, orang tua sudah mulai pelupa atau pikul. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Saya, Ibu. Wajah daripada salah satu tokoh dalam video itu telah berkerut. Baik, ada pendapat yang lain? Silakan. Pendapat kelompok saya dari video yang tadi, penglihatan dari kakek tersebut sudah mulai menurun, Ibu. Terima kasih untuk pendapat teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik perkembangan fisik dari masa dewasa madya. Baik teman-teman, berbicara soal perkembangan fisik, ada 3 hal sebenarnya yang dibicarakan dalam perkembangan fisik. Yang pertama itu perubahan fisik, kemudian kesehatan dan penyakit, yang ketiga seksualitas. Kita akan melihat satu-satu. Yang pertama tentang perubahan fisik. Perubahan fisik yang nampak dari masa usia madya ini, yang pertama itu ada kulit mulai berkeriput dan mengendur. Teman-teman boleh lihat di gambar yang telah tertera bahwa kulit dari perempuan di samping sudah mulai berkeriput dan mengendur. Yang kemudian yang kedua, rambut menjadi lebih tipis dan berwarna keabu-abuan. Teman-teman bisa lihat juga di gambar, dan kemudian teman-teman bisa lihat di lingkungan teman-teman. Orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas,
rambutnya sudah mulai memutih, betul? Oke. Yang ketiga, kuku jari tangan dan kaki lebih menebal dan lebih rapuh. Jadi kita bisa lihat kuku dari orang yang sudah berumur 50 sampai 50 tahun lebih itu sudah mulai rusak kukunya dan kukunya sudah mulai menebal. Yang keempat, tinggi tubuh itu sudah mulai menyusut. Teman-teman, untuk informasi sebagai teman-teman tahu bahwa usia 19 tahun tinggi tubuh seseorang itu tidak akan lagi naik. Kalau tumbuh ke samping itu boleh, itu masih bisa, tetapi tumbuh menjadi tinggi itu tidak lagi. Yang kelima, kehilangan massa otot dan kekuatan. Pada usia tersebut, kekuatan seseorang sudah mulai menghilang dan otot-ototnya juga sudah mulai menurun. Perubahan fisik yang berikut adalah penglihatan dan pendengaran mulai menurun. Bila dikaitkan dengan video yang tadi teman-teman nonton, Bapak yang dalam video itu mengalami penurunan pada penglihatan dan pendengaran. Betulkah? Ya. Yang berikut, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi mulai muncul. Jadi pada orang tua di usia 50 tahun ke atas sudah mulai muncul tekanan darah tinggi yang lebih tinggi, kemudian kolesterol juga sudah mulai naik. Perkembangan fisik yang berikut adalah kapasitas paru-paru mengalami perubahan kecil. Yang terakhir, orang dewasa madya itu mengalami gangguan tidur, di mana tidurnya tidak pulas seperti orang pada masa dewasa awal. Itu untuk perubahan fisik. Kita lihat perkembangan fisik yang kedua tentang kesehatan dan penyakit. Di masa-masa ini, penyakit kronis banyak dialami pada masa ini, khususnya untuk laki-laki. Kita bisa lihat pada laki-laki banyak yang mengalami penyakit jantung, kemudian kanker, dan juga stroke. Bagaimana dengan perempuan atau wanita? Wanita itu dia akan mengalami artritos, teman-teman. Itu salah satu penyakit di usia dewasa madya yang dialami oleh wanita. Dan juga ada beberapa orang itu dia mengalami stres sehingga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Itu di usia dewasa madya, khususnya untuk penyakit dan kesehatan. Yang terakhir, untuk perkembangan fisik ada seksualitas. Teman-teman pernahkah mendengar kata menopause? Oke, ya. Menopause adalah salah satu kemunduran seksualitas dari orang dewasa madya, yang dimana masa menstruasi akan berhenti, khususnya untuk wanita. Itu menopause. Sementara kemunduran seksualitas pada pria akan menurunnya 1% per tahun reproduksi testosteron. Jadi setiap tahun 1% testosteron itu akan menghilang. Itu kemunduran seksualitas pada pria. Dan kemudian fungsi seksual pria dan wanita itu cenderung menurun dan jarang melakukan aktivitas seksual. Itu kemunduran seksualitas pada orang dewasa madya. Demikian materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya, Ibu. Faktor apa saja yang membuat sehingga pendengaran pada masa ini mulai menurun? Terima kasih. Faktor pendengaran menurun itu ada dua hal. Yang pertama, pengaruh bagian dalam telinga, dan kemudian yang kedua itu ada pendarahan yang tidak benar di telinga. Oh iya, Ibu, terima kasih. Baik, adakah di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini berbicara terkait apa? Saya, Ibu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi yang Ibu paparkan yaitu karakteristik pada masa dewasa madya, bahwa pada masa ini orang telah mengalami kemunduran mulai dari segi fisik, kesehatan maupun seksualitasnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Materi kita hari ini selesai dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda tentang perkembangan kognitif masa dewasa madya. Teman-teman silakan membuat makalah dan dipresentasikan di minggu depan. Kita akan mengakhiri kelas kita di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya
Ya baik teman-teman dan juga ibu, sebelum mengakhiri perkuliahan kita di saat ini, mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena atas tuntunanmu kepada kami, proses perkuliahan yang kami lakukan di saat ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, harapan kami semoga apa yang telah kami terima di saat ini menjadi bekal, menjadi pemegang untuk masa depan kami ke depan. Lalu inilah doa kami Tuhan, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kuliah kita selesai, sampai berjumpa di minggu depan. Selamat siang. Siap.